Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hafiz Hidayat, NIM 190001840, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Keamanan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang social engineering, dari apa itu social engineering, jenis-jenis teknik social engineering, sebab terjadinya social engineering, contoh kasus social engineering, dan cara mencegah terjadinya social engineering. Langsung saja ke hal pertama, yaitu apa itu social engineering. Social engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses informasi pribadi atau data-data berharga dalam dunia cybercrime. Jenis penipuan human hacking ini dapat memikat pengguna untuk tidak menaruh curiga. Pengguna dapat dengan mudah mengungkapkan data, menyebarkan infeksi malware, dan memberikan akses ke sistem yang terjaga. Serangan seperti ini dapat terjadi secara online, langsung, dan melalui interaksi lainnya yang sulit untuk diduga. Umumnya, rekayasa sosial memiliki dua tujuan spesifik. Yang pertama yaitu menyabotase, dan yang kedua yaitu mencuri. Dikarenakan penipuan ini didasarkan pada manipulasi psikologis, strategi serangan akan dibangun berdasarkan cara korban berpikir dan bertindak. Dengan demikian, serangan manipulasi psikologis ini sangat berguna untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku korban melalui berbagai cara dan media seperti lewat suara atau tulisan yang bersifat sangat persuasif. Ternyata teknik manipulasi itu dilakukan untuk membuat si korban menjawab atau mengklik link tertentu sesuai instruksi atau keinginan si pelaku tanpa disadari. Setelah memahami apa yang memotivasi setiap tindakan korban, penyerang dapat menipu dan memanipulasi korban secara efektif tanpa beban. Selain itu, para penyerang juga dapat mengeksploitasi minimnya pengetahuan korban terkait dunia teknologi. Berkat perkembangan yang pesat, banyak konsumen dan karyawan perusahaan menyadari nilai penuh dari data pribadi, seperti nomor telepon dan informasi pada kartu identitas mereka. Akibatnya, korban kehilangan data pribadi karena tidak paham mengenai cara terbaik untuk melindungi diri mereka dari serangan-serangan tersebut. Jenis-jenis social engineering itu apa saja sih teknik-tekniknya? Oke, yang pertama yaitu phishing. Phishing digunakan untuk mendapatkan informasi personal seseorang seperti nama, alamat, dan nomor keamanan sosial dengan cara mengirimkan si korban sebuah email dengan menyematkan link. Apabila diklik, maka akan diarahkan korban ke sebuah website. Website ini biasanya mengandung malware dan menjadikan pelaku lebih gampang mengambil alih akun si korban atau mengakses informasi penting dari pribadi si korban. Phishing juga bisa dilakukan dengan suara seperti penipu menelpon calon korbannya dengan mengaku sebagai customer service bank atau fintech yang membutuhkan tambahan kelengkapan data untuk proses pengajuan kartu kredit sampai klaim hadiah undian. Yang kedua yaitu pretexting. Pretexting adalah teknik yang digunakan hacker dengan cara berbicara layaknya para ahli. Dengan teknik ini, seorang hacker atau pelaku penipuan akan berbicara secara lancar layaknya seorang ahli atau layaknya seorang telemarketing atau customer service. Sama seperti voice phishing, pelaku akan menggunakan gaya berbicara yang bisa meyakinkan si korban untuk mengikuti semua instruksi pelaku walaupun hanya dari bicara. Dalam serangan pretexting, seorang penyerang memperoleh informasi melalui serangkaian kebohongan yang dibuat dengan cerdik. Penipuan rekayasa sosial ini seringkali diprakarsai
oleh pelaku yang berpura-pura membutuhkan informasi sensitif dari korban untuk melakukan tugas penting. Yang ketiga yaitu baiting. Teknik baiting merupakan social engineering yang paling sering ditemukan. Sesuai namanya, baiting menggunakan serangan umpan dalam bentuk janji palsu atau memancing keserakahan atau keingintahuan korban. Penyerang akan memikat korban ke dalam perangkap di mana nantinya mereka akan mencuri informasi pribadi atau menyebabkan sistem device korban untuk terkena malware. Yang keempat yaitu quid pro quo. Teknik ini paling umum dilakukan oleh pelaku yang berpura-pura menjadi orang layanan IT dan menelpon sebanyak mungkin orang dari sebuah perusahaan yang dapat mereka temukan. Dengan teknik ini, pelaku akan menawarkan bantuan kepada korbannya dengan menjanjikan perbaikan sistem IT yang lebih cepat dengan catatan perusahaan harus menonaktifkan program EV atau antivirus mereka untuk melakukan perbaikan tersebut. Yang kelima yaitu tailgating. Tailgating ini adalah taktik yang dilakukan dengan cara menguntit seseorang yang memiliki autentikasi seperti karyawan perusahaan untuk masuk ke area yang tidak bisa diakses oleh orang asing. Pelaku tailgating biasanya akan berpura-pura menjadi kurir pengirim barang dan menunggu di luar gedung. Ketika pelaku melihat seorang karyawan yang memiliki akses untuk masuk ke dalam area tersebut, membuka pintu masuk, pelaku akan mengikutinya dengan menahan pintu itu lalu ikut masuk ke dalam gedung. Sebab-sebab terjadinya social engineering itu apa itu sih? Dari yang saya alami, minimal ada 4 ini. Yang pertama yaitu perhatian dengan security yang kurang. Kurangnya perhatian terhadap security ini bisa menyebabkan terjadinya phishing, baiting, dan lain sebagainya sesuai dengan teknik yang saya jelaskan. Banyak sekali pengguna media sosial yang tidak mengunci akunnya atau mengganti passwordnya secara berkala seperti seminggu sekali atau 3 hari sekali agar akun Anda tetap aman dan tidak terjadi cybercrime seperti itu. Atau pengguna HP kalian yang tidak di-password atau dikunci sandi jari itu biasanya bisa disalahgunakan oleh orang kenal kalian yang dekat dengan Anda, kemudian mencuri informasi pribadi yang sangat sensitif dan akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yaitu mudah terpancing penawaran yang tidak masuk akal. Mudah terpancing dengan hadiah dan embel-embel yang secara logika itu tidak masuk akal, akan mengakibatkan pencurian data pribadi seperti eventnya yaitu undian, uang ganda, dan lain sebagainya. Kasus seperti ini tuh biasanya muncul di SMS HP pribadi yang biasanya eventnya yang seperti undian gitu, terus pinjaman online, terus penggandaan uang dan lain sebagainya gitu. Nah, itu biasanya terjadi di SMS. Itu biasanya tekniknya namanya teknik baiting atau phishing. Yang ketiga yaitu kurangnya update informasi mengenai informasi tentang teknologi. Biasanya ini karena tidak terlalu update teknologi, tidak mengetahui kejahatan cybercrime atau kejahatan social engineering yang terbaru hingga kini gitu. Itu akan membuat sangat rentan kejadian social engineering. Yang keempat yaitu mudah percaya dan tidak pernah menelusuri mengakibatkan terjadinya social engineering. Biasanya mudah percaya ini ditargetkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan sekali, yang ekonominya sangat rendah dan sangat membutuhkan sekali, ini biasanya menjadi target pelaku untuk melakukan kejahatan-kejahatan social engineering seperti itu. Contoh kasus social engineering itu seperti apa aja sih? Ini terdapat 4 kasus. Yang pertama ini pencurian uang nasabah dan kasus pinjaman online ilegal. Yang pertama ini pencurian uang nasabah perbankan. Ini salah satu bank yang ada di gambar.
ini mengaku telah kehilangan uang sekitar 13 juta. Praktik pencurian ini dinamai dengan teknik man in the middle phishing attack atau jamaknya disebut sebagai phishing 2.0. Ini maksudnya apa? Mungkin ini semacam ada orang dalam yang melakukan phishing kepada salah satu nasabah yang meminta uang 13 juta dengan embel-embel seperti utang atau apa segala macam. Nah, ini menggunakan orang dalam bisa meyakinkan korban bahwa ini tuh benar. Nah, yang kedua ya ini kasus pinjaman online yang utangnya itu 5 juta, bayar bunganya 80 juta per bulan. Ini biasanya terjadi di kasus-kasus SMS atau phishing SMS, maksudnya baiting SMS gitu, dengan embel-embel seperti itu yang targetnya ekonominya yang sangat rendah, yang sangat membutuhkan sekali, seperti itu. Nah, yang ketiga ya ini ada kasus penipuan berbasis rekayasa sosial untuk UMKM, dan yang lagi viral sekarang yaitu pengguna kena tipu gara-gara stiker add your Instagram story. Untuk yang UMKM ini biasanya ditargetkan untuk usaha-usaha yang sedang awal buka itu biasanya sering ditargetkan karena membutuhkan budget lebih ya, mungkin seperti kayak pinjaman online tadi dengan SMS atau mungkin link-link yang disematkan di email-email yang UMKM punya gitu. Nah, makanya ini sering terjadi. Nah, kenapa? Karena di masa pandemi ini kasus rekayasa sosial untuk korban UMKM itu naik sebesar 95%. Nah, yang keempat ya ini cerita pengguna kena tipu gara-gara stiker add your Instagram story. Ini yang sedang viral sekarang, yang sering diperbincangkan, yaitu fitur add yours milik Instagram. Sering terjadinya pencurian data. Kenapa? Karena fitur ini ingin meminta karena fitur ini kan meminta fotomu dulu yang seperti KTP zaman dulu dan lain sebagainya. Nah, itu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian data yang tadi itu akan digunakan pelaku untuk melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, tadi kasus-kasus seperti 4 yang saya jelaskan tadi, apakah ada cara mencegah dari terjadinya social engineering? Ada. Nah, yang sini saya berikan yaitu 5 cara. Yang pertama yaitu selalu meningkatkan kewaspadaan. Selalu memberikan kewaspadaan kalian ketika sedang melakukan interaksi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Apalagi jika berkaitan dengan sistem informasi perusahaan di mana kalian bekerja. Itu sangat patut diwaspadai sekali ya, karena mungkin pegawai-pegawai di sana yang sering melakukan phishing. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu memastikan link yang diakses adalah link resmi. Nah, cara membedakan link yang palsu dengan yang resmi itu seperti apa? Gampang. Biasanya kalau link resmi itu domainnya itu .com atau .id atau .org atau .en atau .jp atau yang ada sebagainya. Nah, kalau yang palsu itu biasanya salah satunya yang paling sering dimunculin yaitu .blog. Nah, itu website palsu, itu jangan diklik linknya. Yang ketiga yaitu tidak menerima tawaran dari orang yang tidak dikenal. Tidak menerima tawaran dari orang yang tidak dikenal. Perhatikan siapa pemberi tawaran itu. Bila menurut Anda tidak kenal, abaikan saja atau hapus pesan atau email yang bersangkutan. Jangan pernah percaya kepada orang-orang yang mengiming-iming untuk memberikan hadiah atau apa segala macam pola dalam bentuk SMS, email atau link website apapun. Jangan diterima. Karena itu kemungkinan besar akan terjadinya social engineering seperti phishing, baiting, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tidak membuka email berisi tautan dari sumber yang tidak percaya. Bila menerima email, lihat dulu sumbernya. Caranya lihat domain website atau pengirim. Nah, jika domain dari website itu adalah .blog, bukan .com, .org, .id, .jp yang saya sebutkan tadi, itu ada kemungkinan atau sudah pasti merupakan website palsu. Nah, website palsu itu kan seperti
Salah satunya yang sering muncul yaitu .blog, itu website palsu itu. Dan untuk pengirimnya yaitu jika emailnya masih menggunakan gmail.com, itu ada kemungkinan itu email palsu. Kenapa? Karena sesuai dengan melihat pengalaman saya yang sering menerima email, kalau perusahaan startup dan perusahaan besar itu bukan gmail.com, melainkan nama perusahaannya. Seperti misalnya kalau Gameloft kan rijal@gameloft.com, misalkan rijal@google.com. Nah itu biasanya itu resmi. Nah kalau yang tidak kemungkinan resmi itu biasanya gmail.com itu ada kemungkinan itu palsu. Nah, seperti itu. Yang kelima ini belajar dari buku, seminar, televisi, internet maupun pengalaman orang lain. Tujuan dari kita sering mengupdate informasi tentang teknologi atau kejadian kasus social engineering ini agar terhindar dari berbagai penipuan dengan menggunakan modus social engineering. Selalu update bahwa setiap zaman berkembang pasti ada modus-modus penipuan yang berkembang juga gitu. Seperti itu. Nah, contohnya itu kan seperti telepon itu kan udah beda lagi ya, bukan SMS atau email lagi. Nah, itu kan berkembang juga tuh modus-modusnya. Nah seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Jika ada kesalahan materi atau perkataan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.